Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di siang hari ini? Baik terus ya. Meskipun kita dalam suasana pandemi, kita tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap belajar. Silakan dengan ibu sebelum kita mulai pembelajaran pakai dulu maskernya biar sama-sama terjaga dari virus COVID. Ya udah, masker itu sampai hidung ya udah. Udah tau kamu boleh ketawa ya? Ya, Bu. Baiklah anak-anak ibu, kita duduk dulu. Kalau nggak Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. coba dibaca sama-sama apa judul pelajaran materi kita pada siang hari ini? Keragaman suku bangsa di Indonesia. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi Bhinneka. Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang masih ingat? Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Ah ya. Apa itu berbeda-beda menurut anak-anak ibu sekalian? Coba juga tahu apa yang berbeda-beda di Indonesia? Berbeda-beda dalam suku, dalam bahasa, dalam adat, dalam bahasa, agama, apalagi? dan adat. Dapat tadi mau melanjutkan apa lagi yang berbeda-beda? Sedikit. Oh, sama dengan Yuda. Kalau mau mengungkapkan sesuatu, ungkapkan dari mulut sendiri ya. Biasakan beranikan dia. Oh, anak-anak yang sudah baca buku atau juga. Atau sebutkan suku dari daerahnya sendiri. Yuda, ya silakan Yuda. Suku apa Yuda? Suku Biak, Suku Buya, mau dapat? Asmat. Nah, Yuda sama Deva ini kan berbeda ya. Suku Liang itu dari mana asalnya? dari Sumatera Barat. Nah, suku Asmat dari Wah. Nah ya, coba perhatikan perbedaannya tuh nampak sangat misal sekali. Coba perhatikan teman sebayanya di samping. Kita kulitnya lagi sedikit terang, dapat sawo makan ya. Jadi di suku-suku itu perbedaannya ternyata banyak sekali, ada warna kulitnya, agamanya, terus ada juga budayanya. Sekarang materi kita tentang bahasa Indonesia tahun dulu. Yang pertama itu 3.7. Coba baca Deka. Baca menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non fiksi. Menggali pengetahuan dapat dalam teks non fiksi. Yuda, coba baca Yuda yang 4.7-nya. Maju aja ke depan anak ibu, apa maju aja ke depan. Apa bacanya? Menyampaikan pengetahuan Baru dari teks teks non fiksi non-fiksi dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Oke. Anak-anak ibu sepertinya harus banyak-banyak belajar membaca lagi di rumah ya. Ya, Bu. Oke, baik anak-anak ibu. Sekarang indikatornya tuh kita harus menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia. Berarti nanti akan ibu sediakan teks bacaan dan anda ibu silakan pahami. Dan nanti anda ibu minta untuk mengemukakan informasi baru tentang suku bangsa di Indonesia. Dan menentukan kata sulit serta merangkum sendiri nanti ya, itu tugasnya. Anak-anak ibu tolong serius belajarnya ya. Tertib ya. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan maju ke depan. Duduk di depan ini. Dapat turun dapat, yang serius ya dapat duduk ke depan, maju. Sedikit lagi, ibu mau nyuruh bacain, amati teks ini. Sekarang amati teks yang ada di depan ini. Baca yang keras teks yang di depan ini. Suku bangsa Yang keras suaranya ya depan. Suku bangsa Indonesia, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS 2010, bangsa Indonesia terdiri dari 1.331 pulau. Suku bangsa. Suku bangsa. Suku berbahasa Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Keberagaman yang terdapat di Indonesia
disebabkan oleh faktor letak wilayah, kondisi kepulauan, perbedaan alam, dan keadaan transportasi. Suku di Indonesia lainnya terdiri dari suku Minahasa, Samin, Papua, Jawa, Naga, Nias, dan Asmat. Pintar Rafa baca. Nah, dari yang sudah cermati tadi, yang juga dengar dari Rafa dan yang dari Rafa amati tadi, di sini ada nggak yang anak-anak ibu yang tidak mengerti bahasanya atau menemukan kata-kata baru? Suku Naga. Suku Naga. Kalau Yuda, Saya dari SMP. coba temukan kata-kata sulit dari dalam teks. Naga. Kalau sensus itu tahu artinya apa? Tahu? Apa artinya? Sensus per Yuda tahu arti sensus? Nggak tahu. Berarti itu kata sulit ya, sensus ya. Apa Iya. lagi? Tahu apa itu BPS? BPJS. Ya, beda ya, BPJS untuk kesehatan, ini BPS ya. Badan Pusat Statistik. Nah, apa tuh Badan Pusat Statistik tahu? Enggak. Nggak tahu anak ibu. Enggak. Berarti kata-kata sulit yang terdapat di dalam teks ini apa saja? BPS, sensus, naga. Benar banget, pintar ya Dafa ya. Iya. Kalau Yuda ada lagi tidak menemukan kata-kata sulit dalam teks bacaan tersebut? Ada, Bu. Apa aja itu Yuda? Itu Sami itu dari mana, Bu? Oh iya. Nanti kita bahas itu samin itu ya dari mana. Nah, karena anak ibu sudah menemukan kata-kata sulit dalam kalimat tersebut, sekarang ibu membagi anak ibu dalam beberapa kelompok. Tadi kan ada banyak pertanyaannya tuh. Jadi mana suku sapi itu Bu? Apa itu BPS Bu? Apa itu sensus Bu? Ya kan? Nah, kita tuh belajarnya saintifik anak ibu. Jadi kita memecahkan masalah sendiri bersama kelompok. Jadi anak ibu saling bertukar informasi dengan ibu. Kalau ibu tidak tahu, ada anak ibu yang memberitahu ya. Ibu bagi dalam 2 kelompok. Juga kelompok Minangkabau, Dafa kelompok Papua. Oke, sekarang silakan duduk berkelompok anak ibu. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, ibu membagi Pak Dafa, jangan tidur ya Dafa. Ya, meskipun masih siang kita harus tetap sah. Mana? Meski panggilnya tetap sah. Nah, ntar ibu lah. Berdirinya tetap calon pemimpin tetap ya. Ibu tadi membagi berapa kelompok tadi? 2 kelompok. Ini kelompok mana tadi? Dafa? Asmat. Kelompok Papua. Itu kata sulit juga ya. Yang kedua, merangkum dengan tulisan sendiri teks bacaan yang sudah diamati. Nah, ibu tanya sekali lagi ya. Anak-anak ibu tadi sudah memahami teks bacaan tersebut atau belum? Sudah, Bu. Coba keraskan suaranya. Sudah, Bu. Kalau sudah berarti nanti bisa merangkum sendiri ya dengan kalimat sendiri teks bacaan tadi. Kalau sudah berarti bisa. Kalau belum nanti ibu tampilkan lagi tapi harus pakai kalimat sendiri ya. Ya, Bu. Dan selanjutnya adalah menemukan pokok pikiran pada rangkuman yang telah dibuat. Nanti kita tetapkan nanti apakah rangkuman Dafa benar atau rangkuman Yuda yang benar. Nanti kita perjelas lagi. Baik, karena sudah duduk di masing-masing kelompok, ibu bagikan kertas ini. Kertas pertama itu adalah untuk kelompok Minangkabau. Nah, ini rangkuman tadi ya. Terus kertas kedua untuk kelompok Papua. Udah. Ibu kasih waktu sebanyak 2 menit saja untuk merangkum. Misalkan menulis anak ibu. Tidak ada pena? Enggak, Bu. Nah, nanti kan digantiin aja ya sama Bapak. Dirangkum yang benar ya anak ibu. Oh ya, silakan gantian. Ini yang menang ibu kasih reward. Rewardnya tuh naik kelas untuk kelas selanjutnya. Sudah siap sekarang? Ada ibu, silahkan cek rangkumannya. Dafa dan Yuda masing-masing harus menemukan pokok pikiran dari rangkuman tersebut. Tukar kembali pokok pikiran itu dengan teman kelompoknya. Pokok pikirannya ya. Nah sekarang coba Yuda baca rangkuman yang sudah Yuda buat. Apakah sesuai sama pokok pikiran yang telah ditulis oleh Dafa atau tidak?
dari kelompok Minangkabau terlebih dahulu. Coba dibacakan Yuda. Rangkumannya Bu. Iya, rangkumannya. Yang keras suaranya ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, adat, dan agama. Suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa dengan populasi 40,2%. Kepulauan dengan suku terbesar di Indonesia merupakan Pulau Jawa dengan mayoritas agama Islam. Udah, sampai situ aja ya, udah. Ya. Dan sekarang Dafa bacakan rangkuman yang sudah Dafa buat tadi di kelompok Papua. Silahkan ya baca dengan suara kelas. Penduduk Indonesia. Keras suaranya Dafa. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010. Bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang mengikuti 40,2%. Nah, di sini apa yang sama? Penduduk atas keberagaman suku bangsa, bahasa, adat, budaya. Nah, berarti dalam menganalisa suatu materi, anak ibu sudah mulai memahami apa itu menyimak dan apa itu memahami ya. Berarti udah pintar anak ibu, udah bagus analisanya. Selanjutnya, bacakan pokok pikiran yang sudah ditulis. Pokok pikirannya ya, pokok pikirannya. Silakan dimulai dari kelompok ide dulu. Pertama, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, dan adat. Yang kedua, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Yang ketiga, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa. Nah, coba sekarang dapat bacakan pokok pikiran yang sudah ditulis oleh Yuda. Satu, Indonesia negara kepulauan terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, adat, dan agama. Dua, suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa. Tiga, untuk itu Indonesia terbukti sebagai negara yang berbatasan dengan garis khatulistiwa. Coba bandingkan kedua kalimat pokok pikiran yang sudah dituliskan pada kalimat akhir. Adakah perbedaannya? Kalimat nomor 3 Dafa, coba diulangi. Untuk itu Indonesia diduduki sebagai negara yang berbatasan dengan garis khatulistiwa. Nah, coba Yuda perhatikan rangkuman yang sudah Yuda buat. Apakah itu termasuk pokok pikiran menurut Yuda? Iya, Bu. Pokok pikiran itu, nak? Ya, baik. Ya. Kalau boleh Dafa, itu pokok pikiran? Iya, Bu. Kenapa itu pokok pikiran? Dan Kalau tidak tahu, coba bertanya ke Ibu. Ada yang tahu? Tanyakan. Kalau tidak tahu, kita bertanya. Kalau tahu, kita jawab. Pikiran terdapat di paragraf utama atau kalimat utama. Kalimat utama biasanya berada di awal, tengah, dan akhir. Kenapa itu disebut bukan pokok pikiran? Karena itu merupakan kalimat penjelas. Coba anak-anak ibu ingat lagi. Kalimat penjelas itu pasti ada kalimat karena, untuk itu, sepertinya, semestinya. Seharusnya pokok pikiran tidak menggunakan kalimat penjelas. Udah langsung aja, misalnya Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, itu pokok pikiran. Jadi diingat ya anak-anak ibu, apa itu pokok pikiran. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Bu, ya silakan apa? Pulau Naga tadi apa, Bu? Pulau Naga tadi, Pulau Naga. suku Naga ya. Suku Naga itu adalah suku yang berasal dari Kepulauan Jawa. Terletak di Jawa Barat. Ada yang udah pernah ke Jawa Barat? belum, Bu. Belum. Itu termasuk ke dalam suku yang tersebar di bagian pulau, di bagian Samudra Hindia. Jadi nenek moyangnya itu bermigrasi ke Indonesia dan berada di Pulau Jawa. Jadi dinamakan sukunya itu suku Naga. Berarti saya Naga. Iya, disebut Naga. Itu berasal dari bahasa Burma ya. Naga. Bukan naga terbang itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya?
Ya, Suku silakan Samin Yuda. itu terletak di mana, Bu? Nah, bertintar. Suku Samin ini letaknya sama, bersebelahan bertetanggaan dia sama Jawa Barat di Jawa Tengah. Kita udah pernah ke Jawa Tengah. Belum, Bu. Nah, jadi suku Samin itu berada di Jawa Tengah di Blora. Suku Samin itu sendiri adalah suku yang berpindah dari Thailand, dari nenek moyangnya itu berasal dari bangsa Thailand, lalu pindah ke bagian Pulau Jawa. Nanti kalau kalian kesana kalian bisa Swadikap. menemukan, ya boleh belajar Swadikapnya ya. Bisa bahasa Thailand apa ya? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Kalau tidak, Ibu kasih clue ya, kita bermain nih, siapa cepat dia dapat aja. Suku Samin berasal dari Jawa, Tengah, suku Naga berasal dari, Barat, suku Asmat berasal dari. Papua. Nanti kalau Ibu sebutkan clue-nya, berarti Ananda sudah bisa maju ke depan menjawabnya ya. Ya, Bu. Oke, ini kita bermain acak kata. Pertama, berbeda-beda tetap tujuan. Ada yang bisa menyusun kalimat di depan? Yang pertama, Bu. Ya, Ya, Bu. cepat ya, cepat dia dapat ya. Ya. Semangat kan Ibu. Ya silakan Yuda dari kelompok Minangkabau. Yang pertama itu Bhinneka Tunggal Ika. Coba ditulis. Biar teman-teman yang lain melihat. Tolong jangan ketawa ya, Kak. Betul, Bu. Asal dari Jawa Barat. Hati-hati dong, Pak. Yuda, kok nggak semangat Yuda? Semangat kok, Bu. Ya semangat ya, jangan loh Yuda. Ya, semangat, Bu. Jawa Barat tadi apa tuh sukunya? 1, 2, 3, 4, 5 habis. Habis ya, udah habis. Selanjutnya suku yang berasal dari Jawa Tengah. Ya, Bu. Jawa Barat, Naga. Nah, nanti ada apa? Amnesia. Amnesia, Bu. Amnesia ada apa ya? TPP apa? Tetet. Bagus. Oke, suku Asmat berasal dari. Hadiahnya naik kelas ya, hadiahnya. Ya, Bu. Berarti kalau dari itu tidak dari kelas, Ya, Bu. duduk lagi. Oke. Berarti permainan selesai ya. Kita cek poinnya. Jawaban pertama, berbeda-beda tetap setujuan. Siapa yang jawab tadi? Ya, Bu. Apa tuh? Bhinneka Tunggal Ika. Benar? Nah, Nah, Oke. 10 poin. Tepuk tangan untuk Yuda. Suku yang berasal dari Jawa Barat. Dapat tadi yang jawab. iya, Apa tuh? Naga. Ini jawabannya ada nggak? Nggak ada dong. Nah, berarti Zom. Zom, Tetet. Tetet. Yang selanjutnya adalah suku yang berasal dari Sumatera Barat. Yang jawab tadi cepat. Apa? Apa lagi? Iya. Ini apa bacanya? Nias. Betul ya, 10 poin. Suku yang berasal dari Jawa Tengah. Ya, Bu. Siapa yang jawab? Samin. Samin, benar, 10 poin untuk kelompok Minangkabau. Suku Asmat berasal dari Papua. Papua. Siapa yang jawab tadi? Apa? Dapat suku Papua. Papua Papua. ya, Asmat. 10 poinnya sorry, woi. Sweet, sweet, sweet. Karena dia Jadi asli. kelasnya sama-sama aja, Kak. Seri. Ibu nih. Karena dia asal tidak. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang ibu dengar sebelumnya. Coba ingat-ingat tadi. Sebelum Ya, sensus apa, Bu? ada lagi yang mau menjawab pertanyaan Dafa. Sebelum ibu menjawab, Bu. Apa itu sensus? Yuda bisa menjawab. Enggak, Bu. Dafa, udah tanya tentang sensus. Sensus itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah setiap 10 tahun sekali untuk mendata banyaknya keluarga yang ada di Indonesia dan juga tambahan-tambahan suku baru, agama, atau adat dan budaya baru yang ada di Indonesia. Jadi intinya sensus itu adalah pendataan jumlah penduduk. Dafa, perhatikan ibu ya. Apa itu sensus? Pendataan yang dilakukan sekali setahun oleh pemerintah Untuk menentukan untuk jumlah. menentukan jumlah suku yang ada pada keluarga. Ada yang bisa Hanya dilakukan Yang dilakukan untuk mendata penduduk yang ada di Indonesia. pintar. Ada lagi kata-kata sulit yang tidak diketahui. Coba Tidak, Bu. tanyakan ke ibu. Tidak, Bu. Yang BPS itu Badan Pusat Statistik. Iya. Ya. Badan Pusat Statistik itu merupakan badan yang menyelenggarakan perhitungan jumlah penduduk tadi. Jadi Badan Pusat Statistik itu adalah badan penyelenggara perhitungan jumlah penduduk di Indonesia. Coba lagi sekali lagi, Badan
Pusat Statistik tadi apa? adalah Badan Budaya Indonesia. Benar, pintar anak itu semua ya. Benar. Nah, yang terburu-buru dapat. Dikarenakan materi kita sudah selesai, maka Ibu ingin menarik sebuah kesimpulan. Kita tarik kesimpulan bersama-sama. Iran itu berada di Dengan awal kalimat. Kalimat. Kalimat penjelas itu bukan para pokok Pikiran. Apa aja contoh kalimat penjelas kalimatnya? Untuk itu, oleh karena itu, Iya, kenapa? supaya, sebab. Coba Yuda, coba Yuda. Semestinya Ya benar. Kalau udah kata-kata itu berarti dia masuk kalimat jelas. selanjutnya adalah suku di Indonesia tadi terdiri dari suku apa aja? Suku. Yang Yuda? Naga, Terus? Kami. Pintar. Sensus penduduk tadi. perhitungan jumlah yang dilakukan oleh Perhitungan jumlah penduduk Indonesia. Indonesia. Baik. Karena anak ibu sudah memahami pembelajaran hari ini, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan duduk siap dan bersyukur. Siap, Oh ya, silakan Bapak pimpin. siap, gerak. Mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulangnya. Iya, pulang. Jangan lupa PR-nya. Oh ya.